Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang demonstrasi kontekstual modul 1.3 tentang visi guru penggerak. Saya Hadi Yusuf Saputra, CGP Angkatan 10 Kabupaten Subang. Dalam melaksanakan tugas ini, saya mendapatkan dukungan dari pengajar praktik Ibu Yanti Mala dan juga fasilitator Bapak Yugianto. Untuk merumuskan visi guru penggerak, kita bisa menggunakan pendekatan inquiry apresiatif. Inquiry apresiatif adalah mengidentifikasi hal-hal baik yang ada di sekolah dan mencari cara bagaimana hal tersebut dapat dipertahankan. Lalu kemudian memunculkan strategi untuk mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik. Agar dapat menerapkan pendekatan inquiry apresiatif, maka langkah yang dapat dilakukan adalah dengan metode Bagja. Bagja adalah model manajemen perubahan berbasis kekuatan yang digunakan dalam program pendidikan guru gerak. Bagja merupakan singkatan dari B, yakni buat pertanyaan utama. A, ambil pelajaran. G, gali mimpi. C, jabarkan rencana. Dan A, atur eksekusi. Isi guru penggerak yang saya rumuskan adalah terwujudnya peserta didik yang unggul dalam prestasi dan berkarakter sesuai profil pelajar Pancasila. Untuk mewujudkan visi saya tersebut, maka saya melakukan prakarsa perubahan, yaitu yang pertama, mengembangkan pembelajaran dan pembiasaan untuk meningkatkan prestasi peserta didik. Yang kedua, menumbuhkan budaya positif di lingkungan sekolah melalui kegiatan pembiasaan dan keteladanan yang membentuk karakter peserta didik sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Yang ketiga, melakukan kolaborasi dengan semua warga sekolah untuk mengidentifikasi potensi yang dimiliki demi mewujudkan pembelajaran yang kreatif, inovatif, dan mandiri. Adapun langkah-langkah Bagja sebagai berikut. Yang pertama, buat pertanyaan utama. Dalam buat pertanyaan yang utama ini, pertanyaan yang muncul adalah langkah-langkah apa saja yang harus dilakukan untuk mewujudkan peserta didik yang unggul dalam prestasi dan berkarakter sesuai profil pelajar Pancasila. Adapun tindakan atau penyelenggaraan yang saya lakukan, yang pertama, berkolaborasi dengan semua warga sekolah untuk mengidentifikasi potensi yang dimiliki dalam upaya pembentukan karakter sesuai profil pelajar Pancasila. Yang kedua, mencari literatur mengenai strategi pembelajaran yang memiliki implikasi terhadap pembentukan karakter dan disiplin positif peserta didik. Yang ketiga, mewujudkan pembelajaran yang berpusat pada murid, aktif, inovatif, kreatif, variatif, menyenangkan, dan bermakna. Dan yang keempat, mengembangkan budaya dan penyaluran bakat dan minat peserta didik. Tahapan Bagja yang kedua adalah ambil pelajaran. Pertanyaan yang muncul yang pertama adalah, siapakah yang bisa memberikan arahan dan pengalaman yang bisa dijadikan rujukan untuk mewujudkan peningkatan prestasi dan pembentukan karakter baik peserta didik? Yang kedua, aktivitas apa saja yang dapat dilakukan untuk mendukung peningkatan prestasi dan pembentukan karakter baik peserta didik? Yang berikutnya, situasi pembelajaran seperti apa yang mampu menggali potensi dan prestasi peserta didik? Berikutnya, keterampilan apa saja yang dibutuhkan
siswa yang berprestasi unggul dan berkarakter baik sesuai profil pelajar Pancasila. Adapun tindakan yang saya lakukan, yang pertama, kepala sekolah, orang tua, guru, para pembina yang sering mengadakan kegiatan mengembangkan potensi peserta didik. Yang kedua, pembiasaan budaya positif melalui kegiatan literasi, keagamaan, dan pengembangan diri melalui kegiatan kurikuler maupun ekstrakurikuler untuk menumbuhkan karakter yang sesuai profil pelajar Pancasila. Melaksanakan kegiatan pembelajaran yang berorientasi pada pengalaman nyata yang dihadapi dalam keseharian. Dan yang terakhir, mengembangkan budaya dan penyaluran bakat dan minat peserta didik. Tahapan bagja yang ketiga adalah menggali mimpi. Pertanyaan yang muncul yang pertama adalah kebiasaan apa saja yang akan didapatkan jika peserta didik sudah mampu menggali potensi, menunjukkan prestasi unggulnya, serta menunjukkan karakter sesuai profil pelajar Pancasila. Yang kedua, hal baru apa saja yang dapat dilakukan jika murid-murid saya sudah mencetak berbagai prestasi dan memiliki karakter serta disiplin yang baik. Adapun tindakan yang saya lakukan, yang pertama, membuat gambaran atau narasi deskriptif dalam setiap proses pembelajaran yang mendukung terwujudnya prestasi dan karakter baik peserta didik. Dua, membuat catatan proses usaha yang telah dilakukan dalam pencapaian dan mewujudkan peserta didik yang berprestasi unggul dan berkarakter pelajar Pancasila. Yang ketiga, menerapkan berbagai metode atau strategi pembelajaran yang menyenangkan sehingga mampu menggali potensi diri, baik bakat dan minat peserta didik. Yang keempat, membuka ruang diskusi baik dalam pembelajaran maupun di luar jam pembelajaran untuk mengetahui potensi, karakter, dan kebutuhan peserta didik. Tahapan bagja yang keempat adalah jabarkan rencana. Pertanyaan yang muncul yang pertama adalah apa langkah sederhana yang bisa dilakukan untuk menggali potensi peserta didik agar bisa mewujudkan peserta didik yang unggul dalam prestasi dan memiliki karakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Adapun tindakan yang dilakukan, yang pertama, membuat angket atau survei untuk menggali potensi peserta didik. Yang kedua, melakukan pemetaan sesuai dengan bakat, minat, dan kebutuhan peserta didik. Yang ketiga, mengikutsertakan peserta didik dalam kegiatan organisasi serta memfasilitasi peserta didik untuk mengikuti lomba-lomba bidang akademik maupun non-akademik. Yang keempat, meningkatkan sikap keteladanan, akhlak mulia, dan budi pekerti. Yang kelima, membentuk tim penanggung jawab untuk membimbing siswa dalam bidang akademik maupun non-akademik. Yang keenam, memberikan apresiasi kepada peserta didik yang sudah memperoleh prestasi dalam bidang apapun. Tahapan bagja yang terakhir adalah atur eksekusi. Pertanyaan yang muncul yang pertama, siapa saja yang terlibat dalam mewujudkan peserta didik yang berprestasi unggul dan berkarakter pelajar Pancasila? Dua, siapakah yang dapat memonitor dan mengevaluasi agar jalannya kegiatan pengembangan potensi peserta didik yang berprestasi unggul dan berkarakter pelajar Pancasila dapat terwujud? Yang ketiga, apa saja indikator keberhasilan dari pengembangan potensi diri peserta didik dalam rangka penumbuhan karakter baik sesuai profil pelajar Pancasila? Adapun tindakan yang dilakukan, yang pertama, siapa yang terlibat dalam kegiatan tersebut adalah seluruh warga sekolah. Yang bertanggung jawab memonitor dan mengevaluasi adalah jawab program bersama kepala sekolah. Peserta didik secara sadar mengenali potensi dan kebutuhan dirinya. Peserta memiliki motivasi belajar yang tinggi dan mampu belajar secara efektif. Yang kelima, peserta didik secara aktif ikut serta dalam kegiatan akademik maupun non-akademik
dan berkontribusi nyata dalam pembentukan karakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila melalui kegiatan pembiasaan disiplin positif. Demikian video pembahasan tentang demonstrasi kontekstual modul 1.3 tentang isi guru penggerak. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih, salam dan bahagia.